Jadi saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem manajemen K3 di PT Semen Tanosa. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi salah satu isu penting dalam dunia kerja modern, terutama di sektor industri. Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kerugian material dan finansial bagi perusahaan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kerja masih sering terjadi di banyak negara, terutama di Indonesia, yang mayoritas pentingnya menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Baik, selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Nah, jadi menurut Ramli, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 merupakan konsep pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, kemudian penerapan, pengukuran, dan pengawasan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan lokasi penelitian 25 Agustus 2018 sampai 25 Oktober 2018 di Desa Biringai, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Jenis dan tipe penelitian: pendekatan kualitatif dan tipe pendekatan fenomenologi. Sumber data: data primer dalam wawancara langsung, kuesioner, dan data sekunder. Pengumpulan data ini di instalasi atau organisasi yang hasil dan pembahasan. Yang pertama, penetapan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 serta menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3. Yang kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja secara melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Yang selanjutnya, meninjau secara teratur dan meningkatkan keselamatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Permenkes nomor 05 Menkes 1996. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi K3 di PT Semen Tanosa. Yang pertama itu Kepala Biro atas nama Insinyur Haji Basri sebagai pemimpin utama dalam bidang K3 di perusahaan. Yang kedua yaitu Seksi K3 Pabrik atas nama Insinyur Muh Ruslan. Di sini bertanggung jawab terhadap implementasi program K3 di pabrik. Yang ketiga itu Planner atas nama Edi Limbong, yaitu bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan keselamatan kerja. Yang keempat itu Karu Inspeksi TTA dan KTA atas nama Aldes Diparto Abia, bertugas untuk mengawasi inspeksi keselamatan di area tertentu. Yang kelima yaitu Karu Pemadam Pabrik atas nama Burhanuddin Lasape, bertugas untuk mengelola tim pemadam kebakaran di pabrik. Selanjutnya untuk tim pelaksana memiliki beberapa tugas khusus, misalnya pelaksana KTA atau TTA dan kotak P3K bertanggung jawab pada pertolongan pertama. Selanjutnya pelaksana inspeksi kiln dan mil melakukan pemeriksaan keamanan alat produksi, dan pelaksana pemadam pabrik bertugas dalam pemadaman kebakaran jika terjadi insiden. Baik, selanjutnya itu materi tentang identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 di PT Semen Tanosa. Yang pertama yaitu unit Klen Tanosa bagi pekerja. Risiko utama berasal dari tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti airplug atau airmuff, sarung tangan, baju pelindung, dan masker. Risiko tertinggi adalah substansial, terutama akibat kebisingan dan kontak langsung dengan peralatan. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja.
Potensi bahaya meliputi suhu panas melebihi NAB yaitu 29,4 sampai 30,9 derajat Celcius. Kebiasaan kontinu melebihi NAB yaitu 93,7 sampai 95,3 dBA dan housekeeping yang buruk. Risiko tertinggi juga substansial, terutama akibat paparan kebisingan. Selanjutnya yaitu kebisingan atau peralatan kerja. Risiko utama berasal dari mesin berputar searah dan berlawanan jarum jam. Mesin di ketinggian melebihi 2 meter dan bahaya korsleting listrik. Risiko tertinggi adalah very heights, terutama dari mesin di ketinggian melebihi 2 meter. Selanjutnya itu material kerja. Bahaya berasal dari debu semen, material klinker panas, dan gas panas dari mesin crane. Risiko tertinggi adalah priority 1, yaitu gas panas dari mesin crane. Yang kedua yaitu unit coal mill. Bagi pekerja itu sama seperti di unit crane. Pekerja berisiko karena tidak menggunakan APD. Risiko tertinggi adalah substansial, terutama akibat tidak memakai airplug atau earmuff, sarung tangan, dan baju pelindung. Selanjutnya itu lingkungan kerja. Potensi bahaya mencakup suhu kerja melebihi NAB yaitu 30,1 sampai 32,0 derajat Celcius. Untuk kebiasaan kontinunya itu melebihi NAB 94,9 dBA dan housekeeping yang buruk. Risiko tertinggi adalah substansial, terutama dari kebiasaan kontinu. Selanjutnya mesin atau peralatan kerja. Sama seperti di unit crane, potensi bahaya berasal dari mesin berputar. Mesin di ketinggian melebihi 2 meter dan korsleting listrik. Risiko tertinggi adalah very high, khususnya mesin di ketinggian melebihi 2 meter. Selanjutnya material kerja. Potensi bahaya dari debu semen dan debu batu bara halus. Risiko tertinggi adalah substansial, terutama dari debu batu bara halus. Baik, terima kasih. Memaparkan tentang apa saja program K3 yang diterapkan oleh PT Semen Tonasa. Jadi yang pertama itu ada melakukan pengenalan dasar K3 kepada setiap supervisor associate yang bekerja dalam lingkungan pabrik. Yang kedua, melakukan rapat-rapat P2K3 di setiap bulan yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan SMK 3. Yang ketiga yaitu membentuk safety officer di setiap unit kerja dan kontraktor. Yang keempat, melakukan diklat dasar-dasar K3 di setiap unit kerja. Yang kelima, dalam bulan K3 melakukan simulasi tanggap darurat minimal 1 kali dalam setahun. Yang keenam, safety inspection yang dilakukan setiap hari untuk menjamin peralatan layak pakai, berfungsi dengan baik dan sebagai pemenuhan standar SMK 3. Kemudian yang ketujuh ada internal audit SMK 3 dan external audit OHSA 18001 sebagai standar pemenuhan kinerja SMK 3 dan OHSA 18001. Kemudian yang kedelapan, tinjauan ulang dokumen tetap sesuai dengan perkembangan dan pemenuhan standar SMK 3. Yang sembilan, melakukan sertifikasi peralatan untuk menjamin peralatan berfungsi dengan baik sesuai persyaratan sertifikasi yang diatur oleh Permenaker. Kemudian yang ke-10, tinjauan ulang kontrak untuk menjamin pemenuhan sesuai dengan persyaratan kewajiban penilaian K3 untuk kontraktor sebagai rekomendasi perpanjangan kontrak kerja. Yang ke-11, pengadaan peralatan darurat untuk menjamin tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam kondisi darurat. Kemudian yang ke-12, pengadaan APD untuk menjamin tersedianya APD mencukupi stok persediaan minimal 10% dari jumlah pekerja dan sebagai pemenuhan standar SMK 3. Dan yang terakhir adalah pengisian alat pemadam api ringan untuk menjamin peralatan darurat tersedia dan siap pakai dan juga sebagai pemenuhan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, materi selanjutnya yaitu pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Semen Tonasa. Jadi untuk pencapaian yang pernah diraih oleh PT Semen Tonasa yaitu yang pertama pernah meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kategori penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di lingkungan kerja dengan baik. Selain itu, PT Semen Tonasa juga pernah meraih 7 penghargaan bergengsi yang mengukuhkan peran pentingnya dalam keselamatan kerja. Adapun 7 penghargaan tersebut yaitu yang pertama ada penghargaan kinerja P2K3 atau Panitia Pembina K3, penghargaan kinerja K3 terbaik, penghargaan kinerja pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja, penghargaan kepatuhan norma ketenagakerjaan, penghargaan program P2 HIV AIDS di tempat kerja, penghargaan Zero Accident, dan penghargaan personil K3 terbaik.
Kemudian selain pencapaian, PT Semen Tonasa juga mengalami tantangan dalam penerapan SMK 3, yaitu banyaknya pegawai yang terkena ISPA. Banyaknya pegawai yang terkena ISPA ini disebabkan karena masih banyak karyawan di PT tersebut yang masih lalai dalam penggunaan masker di tempat kerja, sehingga mengakibatkan karyawan mudah terjangkit penyakit ISPA. Selanjutnya di sini kami memaparkan beberapa gambar terkait dengan penerapan K3 di PT Semen Tonasa. Setelah pemaparan beberapa materi sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Melalui penerapan SMK 3 yang efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta memenuhi peraturan dan standar yang berlaku. Keberhasilan dalam penerapan SMK 3 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komitmen manajemen, partisipasi karyawan, pelatihan yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga audit dan evaluasi secara berkala juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas sistem ini. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 ini bukan saja untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja, terlebih-lebih dikaitkan dengan kondisi perekonomian, yang mana jika terjadi kecelakaan kerja akan dapat mengakibatkan kerugian material atau aset pada perusahaan. Diharapkan dengan menerapkan SMK 3 secara konsisten, perusahaan tidak hanya dapat melindungi tenaga kerja, tetapi juga dapat meningkatkan citra perusahaan, efisiensi operasional, dan daya saing di bidang industri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak agar SMK 3 dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat jangka panjang. Sekian.